You'll never find a story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Haleluya, shalom. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu kata dalam perjanjian lama, yaitu kata nabi. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan nabi, saudara. A prophet, nabi, a prophet, but like Moses. A prophet like Moses. Seorang nabi akan muncul seperti Musa. Siapa dia? Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran bagi kami semuanya, supaya kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita buka dulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kitab Ulangan pasal ke-18 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Ulangan pasal ke-18 ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, nabi ini muncul, ya, seorang nabi yang seperti Musa, di mana firmanku kutaruh di dalam mulutnya. Nah, saudara, ini luar biasa. Bangsa Israel menunggu, mereka mengharap-harapkan seorang nabi yang akan bangkit seperti Musa. Mengapa? Karena bagi mereka Moshe Ravinu, Musa itu rabi kami, guru besar kami, adalah yang mereka anggap paling berharga dan paling berjasa bagi mereka. Kenapa? Karena Musa memberikan mereka Taurat sebagai guidance hidup dari bangsa Israel. Orang-orang Israel sangat menghormati Musa, dan mereka merindukan seorang akan muncul seperti Musa. Tuhan jawab, bahkan lebih daripada Musa. Itu akan muncul. Tuhan akan bangkitkan orang itu. Kita lihat sama-sama Yohanes pasal ke-6 ayat 14 sampai ke-15. Buka sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-14 sampai ke-15. Perhatikan saudara. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wow. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sekali lagi, Yesus menolak fantasi kosong. Yesus menolak keglamoran, saudara. Gampang aja sebetulnya ya, kalau mau jadi raja hari itu, Yesus sudah bisa jadi raja dunia kok. Karena orang-orang takjub dengan mujizatnya. Dan orang-orang kemudian mengingat, ini seperti Musa. Mereka merindukan figur Musa itu berabad-abad. Mereka merindukan Musa. Dan sekarang muncullah figur yang seperti Musa itu, yang mereka dapati di dalam diri Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach.
Saudara, ayat ini digenapi di dalam Kristus. Ya, Nabi yang akan dibangkitkan dari antaramu, dari antara saudaramu, yaitu di antara orang Yahudi sendiri. Karena ada yang mengatakan bahwa Nabi itu sudah bangkit, tapi bukan orang Yahudi. Salah, saudara. Ya, karena Nabi secara jabatan itu haruslah orang Yahudi. Secara jabatan itu sudah selesai. Di dalam fungsi kenabian itu ada di dalam gereja. Tapi banyak orang Kristen salah kan memahami bahwa kenabian itu dianggap sebagai jabatan. Sehingga buat kartu nama dengan gelar di depan pakai kata nabi ini, nabi itu, profet ini, profet itu. Salah, saudara. Fungsinya yang masih bekerja di dalam gereja perjanjian baru hari ini. Tapi jabatan nabi haruslah dari orang Yahudi, orang Israel. Dan itu sudah selesai, saudara. Yesuslah yang bangkit pada hari itu. Ini seperti Musa. Karena memang itu digenapi. Seorang seperti Musa, nabi yang luar biasa. Lihat, saudara. Kalau Anda perhatikan Matius pasal 17, tiba-tiba saya teringat ini ketika Yesus ada di Gunung Tabor, di puncak Gunung Tabor. Di sana ada gereja transfigurasi Kristus. Kenapa di sana, saudara? Ada apa peristiwa di sana? Yesus berubah rupa di depan mereka, bukan? Penuh kemuliaan. Mereka melihat Musa dan Elia turun bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Musa dan Elia adalah dua figur nabi yang mereka idolakan sampai hari ini. Musa sebagai pemberi Torah. Elia, nabi yang passionate, yang luar biasa, yang mewarnai kehidupan dari orang Israel. Dan Alkitab katakan bahwa dua orang ini tidak tersentuh oleh kematian. Dikatakan Musa, kuburannya tidak ditemukan. Tapi Musa itu diangkat sebetulnya. Kita bisa lihat itu lebih dalam di dalam parsing teks Ibraninya. Tidak ditemukan kuburan Musa hari ini. Elia juga tidak ada. Karena dua orang ini diangkat dan dua orang ini adalah figur sentral. Dan ketika turun kembali nanti, apakah itu akan tergenapi lagi? Ya, nubuatan itu akan terjadi. Tidak tergenapi sekali, tapi akan terjadi terulang-ulang, saudara. Kalau Musa dan Elia akan datang dulu bersama dengan Yesus dalam transfigurasi Kristus, maka Musa dan Elia juga akan datang nanti. Wahyu pasal 11, itulah puncak penyelamatan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang menolak Yesus. Sebagian dari mereka tentunya, sebagian kecil sekarang ada yang percaya Yesus. Yang disebut sebagai orang-orang Yahudi Mesianik. Yang menolak Yesus sampai nanti pada waktu akhir zaman. Saudara, sebelum Yesus datang kedua kali, apa yang terjadi? Ya, dua nabi ini akan turun. Dan dua nabi ini akan bersaksi mengenai Yesus yang adalah Mesias. Dan itulah puncak penyelamatan orang-orang Yahudi. Mata orang-orang Yahudi akan terbuka untuk melihat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di akhir zaman nanti. Wow. Ulangan 34 ayat 10. Mari kita buka sama-sama. Kitab Ulangan pasal ke-34 ayat yang ke-10. Alkitab katakan demikian. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Luar biasa. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tapi janji Tuhan akan bangkit seorang nabi seperti Musa. Lebih besar daripada Musa. Musa punya jasa yang luar biasa. Punya figur yang hebat di kalangan orang Israel. Dia adalah orang berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, yang turun nanti itu bukan orang yang berhadapan muka dengan Tuhan lagi. Tapi Tuhan itu yang turun sendiri. Firman Allah itu sendiri yang turun. Dia yang lebih besar daripada Musa itu sendiri. A prophet like Moses, itulah Yesus Kristus yang datang untuk menebus umat kepunyaannya. Mari kita buka beberapa ayat ini dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara. Sebagai beberapa penggenapan ini. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga. Ayat 22-23. Mari kita lihat dengan cepat. Bukankah telah dikatakan Musa,
Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Itu khotbah Petrus di Serambi Salomo tentang Yesus. Musa akan turun seorang nabi di antara saudaramu. Kisah Rasul pasal 7 ayat 37. Dikatakan demikian, saudara. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Nah, saudara, ini juga adalah rangkaian dari pembelaan Stefanus, bukan? Bahwa dia bersaksi, hei, nabi yang akan turun ini loh dari antara saudaramu yang seperti aku. Itulah Yesus Kristus yang dimaksud. Petrus mengatakan demikian, Stefanus mengatakan demikian. Karena mereka paham perjanjian lama, mereka paham bahwa nubuatan ini, firman ini digenapi pada masa hidup mereka. Kisah Rasul pasal 26, mari kita buka sama-sama. Kisah Rasul pasal ke-26 ayat ke-22, 23. Kisah Rasul pasal 26 ayat 22, 23. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Ini Paulus yang cerita nih. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan juga oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara. Dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Rasul pasal ke-28 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, saudara. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Paulus menceritakan mengenai Yesus. Yohanes, Injil Yohanes yang terakhir, pasal yang ke-6 kembali. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 14 dan 15 kita baca sekali lagi, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan demikian. Ya, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi. Ia akan datang ke dalam dunia. Itulah pengakuan mereka. Mereka memahami Yesus sebagai nabi. Tapi belum memahami Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Hari ini, kita yang telah memahami Kristus sebagai Juru Selamat, Mesias, bersyukurlah. Dan hari ini kalau Anda masih memahami Yesus hanya sebagai nabi titisan Musa, hanya sebagai nabi biasa, saya berdoa kiranya Roh Kudus merevolusi pemahaman pemikiran Anda, supaya Anda bisa melihat bahwa Kristus adalah Mesias, Yesus adalah Mesias, seorang nabi yang diutus sama seperti Musa di antaramu. Dan dia bersaksi karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Anda belajar sesuatu hari ini. Mari kita mempermuliakan Yesus di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu kebenaran bagi kami semuanya, supaya kami memahami Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya orang-orang yang sampai hari ini belum menerima Engkau, belum memahami Engkau sebagai Mesias Juru Selamat, belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, jamah kiranya hati mereka, untuk mereka bersimpuh di bawah kaki Kristus, untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita hidup untuk Kristus setiap hari. Mulai hari ini, saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. From this water,